Selamat pagi adik-adik. Siapa yang gembira hari ini? Aku. Lebih semangat lagi. Siapa yang gembira hari ini? Aku. Luar biasa adik-adik semangatnya. Hari ini pastinya semua gembira ya. Mbak Kris, Mas Tri, gembira juga dong? Gembira Bapak Yadi. Good. Yes, pasti gembira karena kita mau beribadah kepada Tuhan. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Kita sama-sama menaikkan pujian buat Tuhan lewat lagu Gembira di Rumah Tuhan. Masih semangat ya adik-adik? Masih. Kita mau buka ibadah kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu pagi ini. Kami boleh bangun tidur dengan kondisi yang sehat. Dan sekarang kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Beribadah di rumah Tuhan. Tuhan Yesus tolong sertai kami ya dalam ibadah awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, kita mau puji Tuhan. Mas Tri siap? Siap. Aduh. Kenapa Mas Tri? Kenapa Mas? Gini baru. Jariku nggak sengaja ke jepit senar gitar. Waduh. Wah, hati-hati, jangan nyangkut-nyangkut di senang gitar. Tapi nggak apa-apa kan Mas jarinya? Enggak mbak, nggak apa-apa. Saking semangatnya doang kok sampai nyangkut tadi. Harus selalu hati-hati ya Mas Tri. Sudah semangat buat puji Tuhan, tapi jangan sampai terluka jarinya, oke? Oke. Begitupun kita melakukan hal lainnya adik-adik ya, kita harus selalu berhati-hati. Iya Mbak Yeti, nggak boleh sembarangan. Kita harus selalu berhati-hati saat melakukan sesuatu. Hati-hati saat menggunakan tangan, kaki, mata, dan mulut.
Betul Mbak Kris, kita harus hati-hati menggunakan tubuh kita. Tuhan pasti melihat apa yang kita perbuat. Kita harus pergunakan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti yang kita lakukan sekarang. Mari kita berdiri adik-adik, kita pujikan lagu lewat pujian Hati-hati Gunakan Tanganmu. Silakan duduk adik-adik. Pak Kris, Iya. Mbak Yeti, Iya. tadi kan bilang kita harus menggunakan tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Betul. Contohnya apa aja tuh Mbak? Banyak banget Mas Tri. Banyak yang kita lakukan menggunakan tubuh kita. Salah satunya mendengarkan firman Tuhan. Seperti yang sebentar lagi kita akan lakukan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Mbak Kris. Ayo adik-adik, kita bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut dengan sukacita firman Tuhan hari ini dengan menaikkan pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selain dengerin firman Tuhan, baca kitab suci dan berdoa,
juga perbuatan baik kan ya Mbak? Iya betul. Mas Tri juga mau melakukan hal yang baik. Ayo adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan buat hari ini. Engkau senantiasa memberikan berkat-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Sekiranya Engkau menjagai hati dan pikiran kami. Tuhan berkati juga Mbak Kris yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan Mbak Kris. Terima kasih Mbak Yati, terima kasih Mas Tri. Hari Minggu pagi, Sekar, Yudi, dan Esther mengikuti ibadah sekolah minggu. Selesai sekolah minggu, mereka melanjutkan membuat aktivitas menghias bentuk hati. Saat sedang membuat aktivitas, Sekar membuang guntingan kertas sembarangan. Sekar! Ampun deh, berantakan kan jadinya kelas sekolah minggu kita. Kamu sih buang sampah sembarangan. Kertasnya. Ya maaf Esther. Ada apa sih, Esther? Kok ribut-ribut? Bukannya diselesain menghias bentuk hatinya, biar cepat selesai. Ini loh Yud, Sekar buang sampah. Kertasnya sembarangan. Kelas sekolah minggu kita jadi kotor deh. Sudah. Jangan marah-marah, Esther. Kalau marah-marah, hatimu nanti jadi kayak kelas kita loh. Kenapa jadi kayak kelas kita? Iya, kayak kelas kita ini. Kalau kelas kita bersih, kita kan jadinya nyaman sekolah minggunya. Hati kita juga sukacita deh. Tapi kalau marah-marah, hatimu pasti gak sukacita. Iya ya. Ayo, Esther, Sekar, kita ambilin yuk sampah-sampahnya dan buang di tempat sampah biar sekolah minggu kita jadi bersih. Aku nggak mau bersih-bersih Sekar saja yang bersihin. Kan dia yang buang sampah sembarangan, Yud. Maafin aku Esther. Ayo Esther, bantuin aku bersihin sampahnya ya. Iya, aku maafin Sekar. Jangan buang sampah sembarangan lagi ya, Sekar. Kita harus menjaga kebersihan ruang kelas sekolah minggu kita, menjaga kebersihan gereja kita, menjaga kebersihan rumah kita juga. Bukan hanya ruang kelas sekolah minggu, gereja, dan rumah kita yang harus bersih. Hati, pikiran, dan perkataan kita juga harus bersih. Seperti tadi, Esther marah-marah sama Sekar. Marah-marah tuh bisa bikin hati, pikiran, dan perkataan kita jadi tidak baik, tidak sukacita. Terima kasih Yudi, kamu sudah mengingatkan kita untuk menjaga kebersihan. Kebersihan ruangan, kamar, rumah, serta kebersihan hati, pikiran, dan perkataan. Baiklah, ayo Sekar, Yudi, kita bersihkan ruang kelas sekolah minggu kita sebelum kita pulang. Ayo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Mbak Kris mau tanya. Adik-adik siapa yang di rumah senang membantu bersih-bersih? Senang ya kalau rumahnya bersih, kamarnya bersih. Jangan seperti tadi yang di cerita boneka. Siapa tadi yang buang sampah sembarangan? Ya betul, si Sekar. Sekar buang sampahnya sembarangan. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yohanes 2 ayat 13 sampai 22 dengan tema jangan kotori rumah Tuhan.
Ketika hari raya Paskah sudah dekat, Tuhan Yesus pergi ke Bait Allah di Yerusalem. Bait Allah itu kalau sekarang gereja. Tuhan Yesus marah saat melihat Bait Allah menjadi kotor karena banyak pedagang hewan dan penukar-penukar uang yang berjualan di Bait Allah. Kok di Bait Allah, di gereja ada pedagang-pedagang hewan dan penukar-penukar uang? Orang-orang yang datang ke Bait Allah selalu memberikan persembahan. Seperti kita juga memberikan persembahan di ibadah sekolah minggu. Dulu persembahannya itu adalah hewan, sapi, domba, burung merpati. Dan orang-orang yang datang ke Bait Allah harus membayar iuran dengan uang shikal. Itulah sebabnya ada penukar-penukar uang di Bait Allah. Tuhan Yesus marah karena yang berjualan hewan dan penukar-penukar uang di Bait Allah banyak sekali. Bait Allah yang adalah tempat untuk berdoa menjadi ramai, gaduh, yang seharusnya Bait Allah itu tenang, enak untuk berdoa. Ayat nats kita pada hari ini, Yohanes 2 ayat 16b, Mbak Kris bacakan. Ambil semuanya dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Tuhan Yesus juga membersihkan hati orang-orang yang berjualan hewan dan penukar-penukar uang yang ada di Bait Allah itu. Karena dalam berjualan dan menukarkan uang, mereka mengambil untung yang besar sekali. Mereka curang. Tuhan Yesus tidak suka hal itu. Dan Tuhan Yesus mengingatkan orang-orang yang berjualan itu, penukar-penukar uang itu, untuk berbuat baik dan tidak curang. Selain lingkungan kita, ruang kelas sekolah minggu, kamar, rumah kita, dan tubuh kita yang harus selalu bersih, hati, pikiran, dan tutur kata atau perkataan kita juga harus bersih. Mbak Kris punya gambarnya. Kalau bersih diri, bersih tubuh, tuh mandi, gosok gigi, tuh bersih diri, bersih tubuh. Nah, kalau bersih lingkungan, tuh misalnya membersihkan rumah bersama, tuh menjaga kebersihan rumah. Nah, kalau bersih hati, gimana ya caranya ya? Bersih hati dengan mengampuni, mencintai, dan mengasihi. Nah, kalau bersih pikiran, pikirannya dipakai untuk menghafal ayat-ayat Alkitab, untuk menghafal lagu-lagu sekolah minggu, untuk menghafal doa Bapa kami. Nah, kalau bersih perkataan bagaimana Mbak Kris? Kalau bersih perkataan, berkata jujur, mengucapkan terima kasih, meminta maaf dan memaafkan, dan memberikan pujian. Nah, ayo adik-adik, kita jaga kebersihan kita. Ikutin ucapannya Mbak Kris ya. Bersih diri. Bersih diri. Bersih hati. Bersih hati. Bersih pikiran. Bersih pikiran. Bersih perkataan. Bersih perkataan. Yuk kita ucapkan bersama-sama. Bersih itu baik. Bersih itu baik. Sekali lagi ya, biar kita ingat terus ya. Bersih itu baik.
Bersih itu baik. Nah, adik-adik, hari ini kita ada aktivitas ya. Aktivitasnya adik-adik membantu papa mama menjaga kebersihan di rumah. Misalnya membantu merapikan tempat tidur kalau habis tidur, atau yang sudah bisa menyapu lantai, bantu mama menyapu lantai. Yang belum bisa, yang masih kecil-kecil boleh bantu mengelap meja kursi, ya meja atau kursi. Untuk adik-adik yang kelas Batita dan TK bagaimana Mbak Kris? Adik-adik yang kelas Batita dan kelas TK bisa bantu membereskan mainan setelah bermain. Taruh lagi di tempat menyimpan mainannya. Atau adik-adik bisa membuang sampah di tempat sampah. Nah, papa mama boleh memfoto adik-adik waktu adik-adik sedang membantu papa mama membereskan tempat tidur, menyapu, mengelap meja kursi, membereskan mainan. Nah, nanti fotonya dikirim ke WhatsApp Komisi Anak di nomor 0878 7372 9556. Foto-fotonya ditunggu ya adik-adik ya. Paling lambat hari Selasa 9 Maret 2021. Firman Tuhan hari ini cukup sampai di sini adik-adik. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk kami menjaga kebersihan di sekitar kami, menjaga kebersihan rumah kami, menjaga kebersihan kamar kami, menjaga kebersihan di gereja kami, juga menjaga kebersihan hati, pikiran, dan perkataan kami. Tolong kami Tuhan untuk menjadi baik melalui kami menjaga kebersihan lingkungan kami, dan juga kami menjaga hati, pikiran, dan perkataan kami untuk melakukan hal-hal yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Makasih untuk firman Tuhan ya Mbak Kris. Iya Mas Kalau Tri. kita selalu melakukan hal yang baik, senang rasanya ya Mbak. Pasti Mas Tri. Selain melakukan hal yang baik, kita harus selalu mengucap syukur pada Tuhan lewat doa atau lewat perbuatan kita. Yep. Nah, sekarang kita mau sama-sama mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Ayo adik-adik dipersiapkan persembahannya. Dan untuk menyampaikan persembahan adik-adik ke gereja, nanti adik-adik bisa minta tolong papa dan mama untuk mentransfer ke nomor rekening gereja yang ada di warta jemaat. Ayo adik-adik kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan sambil kita pujikan lagu persembahan kami.
Adik-adik, kita bawa dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat karunia dari Tuhan kepada kami. Kami mengumpulkan sedikit persembahan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, bantu untuk petugas gereja yang mengelolanya. Tuhan berkati juga. Tuhan, kami mau tutup ibadah minggu ini. Tuhan Yesus berkati kami dalam beraktivitas hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, di cerita firman Tuhan diceritakan bahwa Tuhan Yesus membersihkan bait Allah. Kalau sekarang kita sebut gereja. Bait Allah adalah rumah Tuhan. Tuhan mau bait Allah selalu bersih. Tidak hanya bersih dari sampah, tapi juga bersih pikiran, perkataan, dan perbuatan yang tidak baik. Dan sudah seharusnya kita yang datang ke gereja atau mau beribadah di gereja juga harus menjaga kebersihan. Misalnya membuang sampah pada tempatnya. Di mana ayo tempatnya? Tempat sampah. Iya, betul, di tempat sampah. Juga menjaga perbuatan kita, Mas Tri. Caranya dengan mengikuti ibadah dengan baik, nggak sambil ngobrol, nggak sambil jalan-jalan, apalagi lari-lari. Betul Mbak Kris. Meski sekarang adik-adik masih harus beribadah di rumah, tetap harus bersikap baik saat ibadah. Adik-adik pasti senang dong kalau bisa menjaga rumah Tuhan dengan baik. Gak hanya rumah Tuhan atau gereja yang harus kita jaga kebersihannya, tapi rumah tempat tinggal kita juga harus dijaga kebersihannya. Hah? Kenapa? Oh, ada yang tanya tuh Mbak. Kalau masih anak sekolah minggu kan masih kecil, Ya. emang bisa jaga kebersihan di rumah atau di tempat ibadah? Pasti bisa, Mas Tri. Caranya nggak sambil makan selama beribadah sekolah minggu. Kalau sudah selesai ibadahnya, terus mau makan, buang sampah atau bungkus makanannya, bungkus snacknya di tempat sampah. Dan makannya tidak boleh berantakan. Iya adik-adik. Adik-adik seneng kan kalau Tuhan senang ada di dekat kita saat di gereja ataupun di rumah. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri lagi. Kita mau sama-sama bilang, kita senang kalau Tuhan ada di dalam rumahku. Dengan pujikan lagu Yesus di dalam rumahku. Silakan duduk adik-adik. Terima kasih. Adik-adik, ayo kita mencontoh Tuhan Yesus yang senang dengan kebersihan. Karena bersih itu kan baik dan sehat. Mari adik-adik, kita selalu menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Iya, apalagi sekarang kita masih harus ekstra menjaga kebersihan karena virus corona masih ada. Adik-adik selalu ingat ya untuk rajin cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Dan menjaga jarak, juga ingat selalu pakai masker kalau adik-adik harus keluar rumah. Ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.